Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk pertandingan di hari Sabtu nanti. Ada Persija Jakarta bertemu dengan Barito Putra, lalu ada big match ya, Persebaya Surabaya bertemu dengan Persib Bandung. Jadi untuk Persija Jakarta dulu dengan Barito Putra, di pertandingan sebelum ini Persija Jakarta mendapatkan hasil imbang dengan Persis Solo. Sedangkan untuk Barito Putra juga sama ya, imbang 1-1 dengan Rans Nusantara. Jadi kalau dilihat perform dari kedua tim di 5 pertandingan terakhir, ini sama-sama baru memperoleh 1 kemenangan. Untuk Persija mendapatkan 3 hasil imbang, untuk Barito Putra mendapatkan 3 kekalahan. Ya, jadi jelas ada perform yang inkonsisten dari perform kedua tim. Nah, sebetulnya apa yang membuat Persija Jakarta dan Barito Putra justru ada inkonsisten? Nah, ini jelas dari Persija Jakarta kalau berbicara dari sistem permainan atau skema permainan sebetulnya sudah cukup bagus. Tapi kalau berbicara dari kualitas pemain depan, memang Persija Jakarta ini belum ada pemain depan yang bisa konsisten menciptakan gol. Ya, lalu untuk sektor sayap juga berapa kali untuk melakukan intercept ya, melakukan skill individu, melakukan shoot yang ya sedikit egois gitu ya, itu masih sangat minim. Jadi untuk Persija Jakarta kemarin lawan Persis Solo memang banyak sekali menciptakan peluang, yaitu faktor finishing lah. Tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika bisa berhadapan 11 lawan 11, ya peluang dari Persija Jakarta ini untuk mengeksekusi bola menjadi gol itu masih minim. Nah, ini yang menurut saya manajemen harus jelas melihat kalau Persija Jakarta memang membutuhkan pemain depan yang harus didatangkan di bursa transfer nanti. Ya, Marco Simic walaupun sudah didatangkan, tapi ternyata sejauh ini masih belum sesuai dari ekspektasi. Ya, jadi menurut saya Persija Jakarta yang jelas ada hasil inkonsisten atau performnya kenapa stuck gitu ya, seperti mentok. Nah, ini kembali lagi ke perform pemainnya aja sebetulnya. Untuk skema permainan juga saya bilang sudah cukup bagus dari Thomas Doll. Ya, tapi tinggal di masalah ke perform pemain. Ini semoga Thomas Doll ya untuk masalah melakukan rotasi pemain juga perlu diperhatikan, terutama dari sektor tengah. Ya, paling ini yang besok saya ingin lihat lawan Barito Putra akan seperti apa. Karena kalau membahas Persija Jakarta sebetulnya ya saya tinggal membahas di perform pemainnya aja. Kalau skema permainan sudah konsisten, tapi di perform pemain inilah yang beberapa kali ya masih terlihat seperti untuk menciptakan peluang masih minim. Ya, sedangkan untuk Barito Putra, kenapa justru hasilnya seringkali inkonsisten? Ini juga menurut saya harus ada evaluasi dari Coach RD. Kalau permainan Barito Putra dalam 3 pertandingan terakhir, ini sangat inkonsisten di skema permainannya. Kalau Persija Jakarta, skema permainannya konsisten. Tapi kalau dari materi pemain, Barito Putra ini lebih baik dari Persija Jakarta. Ya mungkin kemarin lawan Rans, Murilo Mendes nggak bisa bermain. Saya nggak tahu besok lawan Persija Jakarta bisa bermain apa enggak. Ya, ini sebetulnya untuk Barito Putra ini diisi oleh pemain-pemain yang menurut saya materinya bagus. Tinggal di masalah skema permainan. Ya, Coach RD harus melihat kalau Barito Putra ini di skema permainannya ini seringkali inkonsisten. Nah, inilah yang perlu dievaluasi oleh Coach RD ya. Semoga besok lawan Persija Jakarta ya Coach RD sudah bisa membalikan mental para pemain agar para pemain tetap bisa menjalankan strategi yang diinginkan oleh Coach RD. Ya, karena saya mengamati dalam 3 atau 5 pertandingan terakhir, ya kecuali Barito ketemu Persis Solo ya, itu menurut saya pertandingan terbaiknya Barito dalam 5 pertandingan terakhir. Sisanya hampir inkonsisten untuk skema permainannya. Ya, ini jadi yang saya ingin lihat untuk pertandingan besok Persija Jakarta bertemu dengan Barito Putra ya. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim. Lalu next ya, ada big match ini dari Persebaya Surabaya bertemu dengan Persib Bandung. Jadi untuk Persib Bandung sekarang berada di peringkat ketiga dan Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-6 ya. Jadi kedua tim sama-sama masih banyak sekali peluang untuk bisa naik, bahkan bisa turun ke segmen papan tengah kalau misalkan mendapatkan hasil kekalahan. Ya, jadi untuk poin utama saya, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung memiliki skema permainan yang berbeda. Persebaya Surabaya bermain dengan bola possession, Persib Bandung bermain dengan tempo cepat, ya. Bola possession dengan tempo cepat. Kalau Persebaya Surabaya lebih ke lambat, ya. Tapi yang perlu diingat, kalau Persebaya Surabaya adalah salah satu tim yang paling konsisten bermain dengan bola possession. Ya, sempat kalah dari Madura United 3-0, tapi kalau berbicara dari skema permainan, Persebaya Surabaya ini belum terkalahkan.
bukan berbicara hasil pertandingannya ya, tapi di skema permainannya. Nah, besok berhadapan dengan Persib Bandung, ya saya ingin lihat siapakah tim yang bisa mengalahkan skema permainan Persebaya. Bukan mengalahkan hasil pertandingan ya, skornya berapa bukan. Tapi skema permainan Persebaya Surabaya ini siapa yang berhasil mengcounter. Ya, harus 11 lawan 11. Kemarin lawan Dewa United kan Persebaya Surabaya bermain dengan 10 orang. Ya itu nggak bisa dinilai. Tapi kalau 11 lawan 11, saya ingin tetap melihat sejauh mana Persebaya Surabaya bisa konsisten bermain dengan bola possession dan tim mana yang berhasil mengcounter permainan dari Persebaya. Ini yang saya masih cari untuk pesaingnya Persebaya Surabaya dari skema permainan. Ya, sedangkan untuk Persib Bandung juga sama. Permainan cepat ini yang membuat Persib Bandung bisa menyalip beberapa tim langsung naik ke puncak ke peringkat 3 ya, bukan puncak klasemen, ke peringkat 3 sementara. Nah, ini karena Persib Bandung juga sama. Permainan cepatnya ini belum ada yang mengcounter. Jadi pertandingan besok sebetulnya ya tinggal counter by counter. Apakah Persebaya Surabaya bisa terhenti skema permainannya oleh permainan Persib Bandung atau justru sebaliknya? Dan yang saya harapkan Persebaya Surabaya tetap bisa bermain dengan ciri khasnya. Persib Bandung juga sama, tanpa ada yang seperti terbawa permainan musuh. Ya, karena kedua tim ya menurut saya prediksi saya ya, jalannya pertandingan besok menurut saya cukup akan seru. Karena kedua tim satu sisi memiliki skema yang berbeda, di satu sisi juga gaya permainan kedua tim ini sama-sama enak untuk ditonton. Ya, jadi pertandingan besok kalau berbicara dari hasil menang imbang kalah, yaitu kembali lagi ke masalah peluang gol. Tapi yang saya fokuskan ini di skema permainan. Saya mencari yang membuat Persebaya Surabaya ini bisa dikalahkan dari skema permainan bola possession-nya. Persib Bandung juga sama, siapakah yang bisa mengalahkan skema permainan cepatnya Persib Bandung. Nah, apakah besok Persibaya Surabaya yang akan bisa mengalahkan Persib dari skema permainan, atau justru Persib Bandung yang bisa mengalahkan skema permainan Persebaya? Ya, yang tentunya ya ini berpengaruh ke masalah hasil pertandingan nanti. Siapakah tim yang bisa menciptakan banyak peluang, yaitu ya pastinya berbicara dari kekonsistenan skema permainan. Tinggal di masalah perform pemain juga. Ya, Persebaya Surabaya yang terlihat di sini Paulo Victor yang masih belum bisa memberikan kontribusi gol, sedangkan dari Persib Bandung ini DDS kemarin hat-trick ya, bahkan sudah mulai posisinya mendekati Gustavo, top skor sementara. Ya, jadi ini juga ada perbedaan dari kualitas pemain depan kedua tim. Dan menurut saya Paulo Victor harus lebih aktif lagi mencari pergerakan tanpa bola, ikut berkontribusi dalam membangun serangan. Ya, karena tipenya Paulo Victor ini kan bukan striker yang target man banget ya, lebih ke mencari bola seperti Samsul Arif. Jadi yang saya harapkan untuk Paulo Victor besok ikut berkontribusi dalam membangun serangan. Jadi nggak hanya mendapatkan passing-passing manja aja gitu, karena bukan tipenya Paulo Victor. Inilah menurut saya yang membuat perform dari Paulo Victor yang justru masih minim menciptakan peluang. Ya, jadi saya berharap Paulo Victor besok bisa ikut berkontribusi untuk mengirimkan bola ke sektor depan maupun sayap. Sedangkan untuk Persib Bandung dari DTS ya ini juga menurut saya juga striker yang killer man ya. Saya beberapa kali suka membahas DTS ini striker yang menurut saya juga terbaik ya. Sayangnya Pato dari Borneo sudah pindah. Kalau enggak ya ini Pato dengan DTS bisa menjadi persaingan. Kalau musim ini ya mungkin DTS dengan Gustavo ya. Ya paling ini, kalau berbicara dari perform DTS, memang sejauh ini lebih bagus. Paling bagus lah, striker paling bagus di Indonesia, ya menurut saya Persib Bandung ini DTS. Jadi besok tinggal pembuktian juga ya, untuk pemain depan, Paulo Victor maupun dengan DTS, kalau dimainkan semua. Ya, jadi ini aja, nanti kita akan ketemu di video review untuk membahas dari skema permainan kedua tim, lalu membahas perform dari DTS maupun dengan Paulo Victor ya. Semoga bermanfaat untuk review kali ini. See you!